Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan perbaikan terjemahan dari materi yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Grammar adalah tata bahasa. Subjunctive. Subjunctive is used in a noun clause that follows certain verbs and expressions. Subjunctive digunakan pada klausa kata benda yang mengikuti kata kerja dan ungkapan tertentu. The subjunctive is used in its simple form only, be or verb base. Subjunctive digunakan hanya dalam bentuk simple, be, kata bantu be, atau kata kerja dasar. It doesn't have present, past, or future forms. Subjunctive tidak mempunyai bentuk sekarang, bentuk lampau, atau bentuk yang akan datang. The negative form of subjunctives is not plus simple form. Bentuk negatif dari subjunctive adalah not ditambah bentuk simple. The following are certain verbs and expressions followed by subjunctives. Berikut adalah beberapa kata kerja dan ungkapan yang diikuti oleh subjunctives. Ada suggest, menyarankan, insist, memaksa, recommend, merekomendasikan atau sama dengan menyarankan, request, meminta, advice, menyarankan atau menasihati juga bisa, demand, menuntut atau memerlukan, propose, mengajukan, ask, mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Penjelasannya adalah subjunctive itu tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Jadi, kata subjunctive tetap ditulis sebagai subjunctive. Ya, subjunctive ini adalah kata-kata yang digunakan dalam klausa kata benda. Nah, nanti akan ada contoh-contoh berikutnya, akan ada contoh-contoh kalimat di mana ada kata-kata yang termasuk dalam subjunctive ini. Subjunctive ini tidak mempunyai bentuk sekarang, bentuk lampau, atau bentuk yang akan datang, seperti contoh-contoh kata kerja pada umumnya. Jadi subjunctive ini hanya ditulis dalam bentuk kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Kemudian bentuk negatif dari subjunctive adalah not ditambah dengan bentuk simple atau bentuk kata kerja pertama. Oke, mari kita lihat penjelasan berikutnya. Notes, catatan. Number 1, the words suggest, recommend, advise, propose can be used to suggest. Kata-kata seperti suggest, menyarankan, recommend, merekomendasikan, advise, menyarankan, propose, mengusulkan, bisa digunakan untuk menyarankan. Jadi semua kata ini maknanya sama. Suggest, recommend, advise, propose, itu semua maknanya adalah menyarankan. When we suggest a person do an action, we can use that clause. Ketika kita menyarankan seseorang melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan klausa itu atau klausa agar, bukan klausa itu ya, klausa agar. In formal situation, that is often left out. Pada situasi yang formal, agar itu biasanya dihilangkan. Kata agar biasanya dihilangkan. Example, contoh, I suggest that you come here around 2 o'clock. Saya menyarankan agar kamu datang di sini sekitar pukul 2.
Jadi pada situasi formal kata that itu dihilangkan menjadi I suggest you come here around 2 o'clock. Saya menyarankan kamu datang di sini sekitar pukul 2. Yang kedua, should is also possible after words suggest and recommend. Kata should juga sering digunakan setelah kata suggest and recommend. Contohnya, example, I suggest that you should visit a dentist. Contoh, saya menyarankan agar kamu harus mengunjungi dokter gigi. Nah, jadi kalau dalam situasi formal, kata that dihilangkan menjadi I suggest you should visit a dentist. Saya menyarankan kamu atau saya menyarankan Anda harus mengunjungi dokter gigi. Now, see the following pattern and examples. Sekarang, lihatlah pola berikut dan contohnya. Subjek itu adalah pelaku atau subjek, verb, kata kerja, verb, kata kerja, verb lagi kata kerja. Contohnya dalam kalimat, Sofia suggests that Bagus board the bus soon. Artinya, Sofia menyarankan agar Bagus naik bis segera. Nah, jadi kata yang termasuk subjunctif adalah board. Contoh kedua, Mr. Ricky recommends that Arya apply for the scholarship. Pak Ricky merekomendasikan agar Arya mengajukan permohonan beasiswa. Kata yang termasuk subjunctif adalah apply. Contoh berikut, Mrs. Anita advised that her students not be late to submit their work. Artinya, Ibu Anita menyarankan agar siswanya tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas mereka. Dan contoh terakhir, the principal insists that the students join community service. Kepala sekolah mendesak agar para siswa mengikuti layanan masyarakat. Nah, kata-kata yang termasuk subjunctif adalah board, apply, not be, dan join. Oke, students, mari kita lanjut dengan penjelasan berikut. Grammar artinya tata bahasa, modals to offer, kata bantu, modal untuk menawarkan. In the dialogues, Mrs. Rita asks, "Can I get you some water?" To offer Dewi a drink. Dalam contoh dialog, Ibu Rita bertanya, "Bisakah saya mengambilkan kamu air untuk menawarkan Dewi minum?" Then, Andi asked, "Would you iced tea or coffee?" To offer something to Dewi. Kemudian Andi bertanya, "Apakah kamu mau teh atau kopi es?" Untuk menawarkan sesuatu kepada Dewi. The words can and would are modals. Kata-kata can, bisa, and would, apakah kamu mau, adalah modals. We can use modals to make offers. Kita dapat menggunakan modals untuk membuat sebuah tawaran atau untuk menawarkan sesuatu. A modal is always followed by a verb base. Modal selalu diikuti oleh kata kerja dasar. Nah, jadi ada pada contoh dialog pada materi offering items or services, help, menawarkan sesuatu atau menawarkan bantuan. Itu ada contoh, "Can I get you some water?" Kemudian ada juga contoh, "Would you iced tea or coffee?" Nah, kata can dan would adalah modals. Modals ini selalu digunakan
dalam percakapan atau dalam ungkapan-ungkapan menawarkan sesuatu atau menawarkan bantuan atau jasa. The following are several modals which can be used to offer and the examples. Berikut adalah beberapa contoh modal yang dapat digunakan untuk menawarkan dan contoh-contohnya. Modal can atau could yang artinya bisa. Examples, can I help you? Bisakah saya menolongmu? Could I get you a drink? Bisakah saya mengambilkan kamu minum? Modal berikut may yang artinya boleh. Example, contoh, may I help you? Bolehkah saya menolongmu? You may use my cell phone. Kamu boleh menggunakan telepon genggam saya. Modal berikut will. Will artinya akan. Will you drop by my house? Apakah kamu akan singgah di rumah saya? Contoh berikut, I'll turn on the TV for you. Saya akan menyalakan televisi untuk kamu. Modal berikutnya would, yang artinya maukah. Contoh dalam kalimat, would you like a rice bowl? Maukah kamu semangkuk nasi? Dan modal yang terakhir shall, yang artinya boleh. Shall we take all the boxes for you? Bolehkah kami membawa semua kotak ini untukmu? Ya, jadi beberapa contoh modal ini dapat kita gunakan untuk menawarkan. Misalnya, can atau could, yang artinya bisa, may boleh, will akan, would maukah, dan shall boleh.